أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فيا أيها المصلون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Khutbah pada hari ini berjudul Perintah bertaubat dalam Al-Quran. Perintah bertaubat dalam Al-Quran. Terminologi taubat dalam Al-Quran hadir dalam bentuk beragam. Ada redaksinya taubat, tubu ilallah. Ada redaksinya istighfar, wastaghfiru rabbakum. Ada redaksinya maghfirah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Mungkin ada perbedaan atau substansi khusus dari terminologi ini, akan tetapi tujuan utamanya satu adalah memohon keampunan dari Allah. Mungkin umpamanya ketika perintah istighfar wastaghfiru rabbakum, itu esensinya bil lisan, dengan lidah. Wal mustaghfirina bil ashar, jadi memperbanyak menyebut dengan lisan istighfar. Apakah astaghfirullahalazim, apakah Sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, sampai akhir doa. Kemudian ada esensi lain seperti ayat wasari'u ila maghfiratin, tapi tidak istighfar. Jadi kesan dari ayat itu bukan dengan lisan tapi dengan amal perbuatan. Seolah-olah ada kata yang tersembunyi, wasari'u ila amalin yusabbibuka ila maghfiratin wa yudkhilukal jannah. Bersegeralah kepada amal yang dapat menjadi sebab keampunan lalu dimasukkan Allah dalam surga. Mungkin kita tidak perdebatkan terminologi yang hadir dalam Al-Quran, tapi substansinya adalah satu. Perintah bertaubat redaksinya beragam, ayatnya pun cukup banyak. Di antaranya nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim, beritahu hambaku aku adalah pengampun. Namun karena keterbatasan waktu pada khutbah yang relatif sangat-sangat singkat, izinkan khatib menyampaikan satu ayat utama dari judul khutbah ini, yaitu surah At-Tahrim. Surat At-Tahrim ayat nomor 10, Allah berfirman. Surah At-Tahrim ayat nomor 8, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Sekira-kira terjemahannya, Allah memerintahkan kaum mukminin, jadi yang disuruh bertaubat itu adalah amanu. Sementara orang kafir tidak disuruh redaksinya bertaubat, tapi hentikan. Kullil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan kepada orang kafir, hentikan dari kemusyrikan, Allah pasti ampuni. Redaksinya kalau orang kafir itu Allah pastikan. Kullil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Kalau berhenti pasti diampuni Allah. Beda orang mukmin, redaksinya relatif agak samar tapi hakikatnya juga pasti.
Inilah diantaranya surah At-Taubah yang akan kita tafsirkan dalam waktu yang relatif singkat, yaitu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus dosa-dosamu. Redaksinya mudah-mudahan. Kalau kesannya secara bahasa Arab asa atau la'alla ini litaraji, belum final. Tapi hakikatnya final, cuma ada redaksi yang Allah gunakan ketika kepada orang mukmin, agar orang mukmin tidak mudah melangkahi berbuat sesuatu dosa lalu meringankan dan lalu bertaubat. Tapi Allah gunakan kata asa. Beda orang kafir. Semoga Allah menghapuskan kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam sorga-sorga yang mengalir di bawahnya sungai. Jadi kita lihat amanu disuruh bertaubat. Bertaubat adalah tangga untuk masuk surga. Sama halnya dalam surah Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Allah suruh dulu maghfirah, taubat, baru jannah. Kenapa maghfirah dulu baru jannah? Karena syarat masuk jannah itu satu-satu di antaranya adalah maghfirah, keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka khatib melihat kunci surga secara tekstual dan secara standar dalam Al-Quran itu alladzina amanu wa amilus shalihat. Pertama beriman, itulah rukun iman. Wa amilus shalihat, itulah rukun Islam. Walaupun ada yang menafsirkan amal soleh lebih luas, seperti dalam surah An-Nahl ya disebutkan, man amila sholihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'minun. Siapa yang melakukan amal soleh, dia dalam kondisi beriman. Artinya ada orang non mukmin melakukan amal soleh. Tapi dalam konteks tafsir amanu wa amilus sholihat, amanu rukun iman, dia beriman pada Allah, malaikat, kitab, hari kiamat. Wa amilus sholihat, dia melakukan amal soleh, rukun Islam, salat, puasa, zakat, haji, itu standarnya. Jadi orang beriman beramal soleh. Dalam Al-Quran hampir banyak ayat Allah mengatakan lahum jannat, sanudkhiluhum jannat, tuba lahum wa husna ma'ab. Intinya semua surga. Beriman beramal soleh surga. Itu adalah matematika dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun aspek takdir itu ketetapan Allah, tapi dalam konteks matematika syariatnya Allah pastikan beriman beramal soleh pasti masuk surga. Ditambah bertaubat kepada Allah. Jadi kira-kira beriman, beramal soleh dan bertaubat kepada Allah, insya Allah ini adalah rahasia besar untuk seseorang dapat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada ayat ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Yang pertama diperintahkan orang amanu, karena tidak mungkin orang yang tidak amanu itu mau bertaubat. Sama halnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, tidak akan mau puasa kalau tidak amanu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas, sistem Islam tidak akan mau melaksanakannya kalau tidak betul-betul amanu. Jangan harapkan orang kafir melaksanakan sistem-sistem Islam dalam realita kehidupan, apalagi seperti sholat, puasa dan bertaubat. Maka yang diperintah ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian yang kedua tubu ilallah. Allah menggunakan redaksi tubu. Taubah ini lebih luas daripada istighfar. Taubat itu lebih luas, bisa perkataan, bisa perbuatan, bisa perilaku, dan bisa beristighfar. Kalau istighfar itu ada waktu-waktu tepat, seperti di waktu sahur, wal mustaghfiruna bil ashar. Sementara taubat dengan perkataan, perbuatan, dengan berinfak umum. Cuma dosa itu ada dua macam, ada dosa besar, ada dosa kecil. Ini dalam konteks orang muslim. Ya orang non muslim bukan istilahnya dosa besar, dosa kecil. Mereka di luar hanya tinggalkan perbuatan lalu masuk Islam. Tapi dosa dalam Islam bagi muslim itu ada dua, dosa besar, dosa kecil. Kalau dosa besar ya seperti membunuh, seperti makan yang haram, perbuatan sihir ya, termasuk syirik kepada Allah. Walaupun secara tekstual syirik itu tidak diampuni secara teks, tapi hakikatnya diampuni kalau dia bertaubat. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak ampuni dosa syirik dan Allah ampuni dosa selain dari syirik. Kalau kita pahami ayat ini dalam pendekatan asbabun nuzul, itu adalah dia mati dalam kondisi musyrik, tapi kalau masih hidup bertaubat diampuni. Karena asbabun nuzulnya waktu itu adalah seorang mukmin di masa Nabi di Madinah dihukum pidana lalu lari ke Makkah minta tolong dengan orang kafir.
tapi orang kafir buat syarat dia kembali murtad, lalu dia murtad, lalu mati dalam kondisi murtad. Jadi maka tafsir ayat itu in mata ala syirkihi, kalau mati dalam kondisi musyrik. Tapi kalau masih hidup tetap diampuni Allah, walaupun teksnya demikian tapi pemahamannya tidak demikian. Nah, semua dosa besar juga diampuni Allah kalau betul-betul bertaubat, itu syaratnya. Kalau dosa kecil dalam pemahamannya dapat keampunan, tidak harus bertaubat. Bukan berarti khatib melarang bertaubat, tapi kalau dosa-dosa kecil otomatis diampuni Allah kalau meninggalkan dosa besar. Itu dinyatakan Allah dalam surah An-Nisa, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Masuk surga lagi. Jika kalian meninggalkan dan menghindarkan dosa-dosa besar, maka kami, kata Allah, otomatis ampuni dosa-dosa kecil. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum. Itu secara teks. Tetap Nabi aja tidak berdosa, tetap beristighfar 1 hari 100 kali. Bukan berarti ini tidak harus beristighfar, tapi dalam konteks keyakinan dosa kecil itu diampuni Allah otomatis kalau meninggalkan dosa besar. Nah, dosa besar yang dilakukan tidak ada pilihan kecuali bertaubat. Dan bertobat itu banyak syarat. Dosa yang terkait dengan Allah seperti membenci perbuatan, berazam tidak mengulangi dan menyesali perbuatan. Kalau terkait dengan perbuatan manusia, 3 tadi ditambah 1 lagi, minta izin, minta maaf, minta relakan. Atau dilakukan kisos kepada saudara kita yang kita bersengketa atau bermasalah dengannya. Nah, maka kita pahami ayat ini secara umum, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kalau bertaubat maka taubatlah taubat nasuha. Apa yang dimaksud dengan taubat nasuha? Merujuk kepada tafsir ada 3 pendapat. Apa yang dimaksud dengan taubatan nasuha? Walaupun kita lihat dalam banyak terjemahan taubat yang sesungguhnya, padahal bahasa Arab sesungguhnya itu bukan nasuha. Ada bahasa Arab lagi sesungguhnya, bukan harus nasuha artinya sesungguhnya. Atau semurni-murni bertaubat, bukan juga bahasa Arabnya nasuha. Maka ada 3 pemahaman atau 3 tafsir dalam memahami taubatan nasuha. Yang pertama, dulu konon kabarnya ada seorang nasuha yang berbuat dosa, lalu dia betul-betul bertaubat kepada Allah, lalu dikabulkan Allah taubatnya. Ini kisah lama, tentu disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat. Nah, taubatlah kalian seperti taubatnya si nasuha dulu. Itu satu pemahaman, itu satu pendapat, dan di situ adalah satu tafsir. Pendapat yang kedua, taubatan nasuha dari kata nasoha, nasihat. Itulah dia. Taubatlah kamu sebagaimana taubat yang dapat menasihati senantiasa untuk diri kamu. Jadi taubatan nasuha, taubatlah sampai kepada tingkat taubat yang senantiasa menasihati kamu. Dia udah bertaubat, mau berbuat dosa, diingatkan lagi, aku udah bertaubat, mau berbuat dosa, diingatkan lagi. Itu tafsir yang kedua, taubatlah kamu betul-betul bertaubat sampai kepada tingkat taubat yang dapat menasihati kamu setiap saat dan setiap waktu. Kemudian pendapat yang ketiga adalah taubatan nasuha, taubatlah kalian sebenar-benar taubat sampai kepada tingkat taubatnya itu bisa menasihati orang lain. Jadi 3 pemahaman dalam konteks tubu ilallahi taubatan nasuha. Lalu Allah lanjutkan ayatnya, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Moga-moga Allah ampuni dosa kalian. Nah, ini redaksinya moga-moga. Itu kalau kepada orang mukmin. Tapi khatib melihat kalau secara hakikat dan pemahaman, bukan terjemahan, pasti Allah ampuni. Toh orang kafir saja kalau betul-betul bertaubat diampuni Allah. Dalam surah Al-Anfal, in kullil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan kepada orang kafir kalau betul-betul bertaubat pasti diampuni, apalagi orang mukmin. Nah, cuma redaksinya asa, semoga Allah ampuni, supaya ada ruang di dalam kalbu mukmin ketika bertaubat. Ada 2 sikap, al-khaufu war-raja. Ada harap, ada optimis, ada pesimis. Jadi tidak pesimis saja, itu tidak benar. Tapi tidak optimisme saja. Walaupun dalam konteks hakikat kita harus optimis kepada Allah. Artinya apa? Ada khauf raja, takut jangan-jangan tidak diterima taubat ini. Tapi harap juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda orang kafir.
ketika minta ampun pasti diampuni, itu dalam konteks redaksi. Tapi kepada orang mukmin Allah menggunakan kata asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum. Menarik betul sebenarnya masalah iman, masalah tauhid, masalah keampunan. Makanya 3 ini, amanu wa amilus solihat sanudkhiluhum jannat. Iman, amal soleh masuk surga. Kemudian bertaubat, lanjutan ayatnya. Amanu wa amilus solihat, banyak ayat menyebut puncaknya surga. Sementara taubat juga asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah masukkan kalian ke dalam surga, di mana surga itu banyak sungai mengalir, bidadari dan seterusnya. Luar biasa. Maka iman itu yang nomor 1. Maka jangan jual akidah. Kalau kita lihat dalam sejarahnya luar biasa mahalnya iman, mahalnya amal soleh, dan mahalnya bertaubat kepada Allah. Banyak sekali ya. Kita lihat seperti kisah Nabi saja. Nabi Ayub menderita penyakit kulit, lalu iblis menawarkan obat. Kalau sembuh disuruh dia mengakui iblis yang menyembuhkan, tapi dia beriman kepada Allah, tidak mau. Itu adalah syirik. Sama halnya kisah Nabi Ibrahim, kita lihat bapaknya mengajar kepada kesyirikan. Terakhir dia siap di tiang gantungan, lalu dieksekusi mati, dibakar, lalu dia menyerahkan diri kepada Allah, amana billah, lalu pertolongan Allah datang. Tapi ada kisah yang amat menarik, Aisyah istrinya Fir'aun, di mana riwayatnya, ayatnya mengatakan dia beriman, suaminya kafir, karena pada suatu saat suaminya ketahuan bahwa istrinya Aisyah itu kafir. Lalu apa yang terjadi? Maka Fir'aun melakukan eksekusi mati, disiksanya istrinya sampai mati. Pas waktu disiksa, lalu istrinya tersenyum. Itulah kalau sudah cerita surga nikmatnya. Ini baru nampak surga. Ketika disiksa istrinya tersenyum. Apa kata Fir'aun kepada Algojo? Hei tentraku, inilah istri saya orang gila ini. Disiksa begitu sakitnya dia tersenyum. Ternyata apa yang terjadi? Diriwayatkan dalam satu riwayat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aisyah tersenyum di saat disiksa karena dia tidak merasakan siksaan suaminya Fir'aun, tapi yang dia lihat adalah rumah yang dibangun Allah untuknya di sorga. Itulah doanya dalam surat Tahrim itu juga ya. Pada ayat terakhir, Rabbi binili baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Tuhan, bangunkan rumah untuk di sorga dan selamatkan aku dari kejahatan Firaun. Dia pertahankan imannya. Maka di saat itu apa yang terjadi? Ketika dia disiksa, dia ditampakkan Allah rumah indah di sorga. Lalu kenikmatan itu melupakan rasa sakit siksaan yang dilakukan oleh Firaun. Luar biasa ketika orang yang mendapatkan sorga, muqaddimah sorga saja adalah sebuah nikmat yang panjang. Fatimah, ketika bapaknya lebih kurang 88 hari Nabi mau wafat, suatu saat dia bercerita bahwa bapaknya akan wafat. Lalu ketika itu Fatimah bersedih dan menangis. Lalu ketika itu Rasulullah memeluk Fatimah dan berkata, unzuri, lihatlah Fatimah. Lalu Fatimah melihat ke depan, maka tampak surga. Fatimah pun terpana, tidak sadar apa yang terjadi. Lalu kata Rasulullah, cukup wahai Fatimah, itu adalah tempat bapak di sana dan engkau adalah keluargaku yang pertama kali menemui di sana. Ternyata keluarga Nabi yang pertama wafat sesudah wafat Nabi adalah Fatimah. Lebih kurang 6 bulan setelah wafat Nabi, maka wafatlah Fatimah. Itulah balasan dari apa? Orang beriman dan beramal soleh dan bertaubat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa nudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Semoga kita termasuk orang bertaubat kepada Allah dan dianugerahkan bertaubat sebelum nafas yang terakhir, dan itu adalah tiket yang mahal untuk masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.